memasuki materi terakhir pada hari kedua ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Indah Wijaya Antasari M.Ikom, yang nanti Ibu menyampaikan materi dengan tema komunikasi interpersonal. Kita sapa terlebih dahulu ya kepada Ibu Indah. Ibu Indah, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Terdengar nggak, Mas? Ya, bagaimana, Ibu? Terdengar? Terdengar jelas sekali. Alhamdulillah. Baiklah, kepada Ibu Indah kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Mas Angga. Ini saya dikasih waktunya sama Mas Angga jamnya orang ngantuk terus ya, Mas Angga ya. Iya ini, Ibu. Jadi kayaknya perlu keterampilan khusus untuk mendongkrak mata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat. Ini Mas atau sambil rebahan nih? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan membersamai peserta dikat semua dalam kajian komunikasi interpersonal. Jadi nanti kenapa kepala perpustakaan sekolah itu harus paham dan dapat berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu landasannya kenapa di diklat ini ada satu tema komunikasi interpersonal. Saya punya PR kemarin ya, nanti aja mungkin ya sekalian pas itu tugas, terus kita ngobrolin PR saya kemarin. Untuk link yang download buku-buku cerita itu banyak sekali. Nanti jadi nggak usah bingung yang saya kekurangan buku, terus gimana-gimana, itu tinggal di print sendiri dengan berwarna, itu anak-anak insya Allah suka. Karena itu hasil dari pemenang dari lomba-lomba di Balai Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Sebentar saya share dulu. Oh iya, untuk tugas ya, untuk tugas kemarin sudah ada 5 peserta yang menyetorkan. 1 Bapak Sarvin Saidi, 2 Bapak Angga Permana, 3 Ibu Kiki Novianti, 4 Ibu Mariana, dan 5 Bapak Joni Eko Waluyo. Silahkan untuk yang merasa sudah kirim tapi belum saya sebutkan bisa protes, mungkin kok punya saya belum disebutin. Oke, saya share dulu. Sudah terlihat belum ya Mas Angga? Sudah, Ibu. Komunikasi interpersonal. What is the meaning komunikasi? Ngapa sih komunikasi dibahas-bahas, kan kita tiap hari juga ngomong ya. Sampai dari bangun tidur sampai kita mau tidur itu kalau nggak komunikasi kira-kira ngapain tuh? Pernah nggak kita seharian full tanpa komunikasi? Ada yang pernah? Aja kita udah langsung iya, karena komunikasi itu sangat lekat dengan kehidupan manusia. Makanya keterampilan berkomunikasi itu menjadi sangat penting. Apalagi di dunia kerja. Ini di dunia yang informal aja komunikasi itu memang penting. Apalagi di dunia yang formal. Di perpustakaan sekolah. Apalagi dengan masalah-masalah, problem-problem yang sejak kemarin sudah kita bicarakan bahwa kondisi perpustakaan sekolah kita begini. Udah pemustakanya yang katanya senangnya gadget, udah kepala perpustakaannya juga baru mau diangkat ya, ini baru diklat, udah tidak ada yang berlatar belakang ilmu perpustakaan, jadi macam banget kompleksitas ya masalahnya. Cuman dengan adanya masalah itu kan bukan menjadi kita melempem kayak kerupukan air ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang ada? Setidaknya kita bisa nyontoh para pahlawan kita yang dulu itu ketika melawan bomnya Belanda kok yo pakai bambu runcing aja menang gitu loh. Itu bisa menginspirasi kita. Ya semangat ya. Oke, artinya kita memang keturunan orang-orang hebat, keturunan pahlawan yang seperti itu. Gitu. Jadi semangat itu saya kalau bayang itu ya, ketika kita mengeluh dengan keadaan sekarang, kalau saya ngebayangin
nenek moyang kita dulu, kebayang nggak sih dia bertahan hidup aja, besok hidup atau enggak aja mungkin udah ini ya, apa ya, saya punya harapan hidup, apalagi sampai ke anak cucu gitu, gimana besok, itu udah gelap banget. Ketika musuh-musuh itu udah jelas pakainya pistol, pakainya bom, kita hanya punya bambu runcing dengan para pahlawan sebagai apa, Ingar Sosum Tulodo itu yang di depan itu yang keren-keren seperti Sudirman, seperti Cut Nyadin, seperti Diponegoro. Dan sekarang itu kita harus meneruskan itu gitu. Masa sudah merdeka kita ada apa sedikit, wah kata saya kan keadaannya begini begitu begitu, dan kita tidak mencari solusi. Oke sih ya, dari sini kita harus semangat ya Bapak Ibu semua ya. Apapun kebaikan, apapun apa tugas-tugas yang kita emban yang mungkin sebenarnya berat gitu ya, akan terasa ringan ketika kita punya kesadaran itu. Tuh. Ya, kita keturunan orang hebat, kita keturunan para pahlawan yang seperti itu semangatnya. Oke, next. Ini saya next kok belum gerak ya, sebentar. Atau saya stop dulu, ini ada PowerPoint ini ada masalah. Oke. Untuk yang kemarin saya cari, alhamdulillah masih ada. Cuman untuk yang lomba itu memang ada beberapa yang tahun ini belum mulai buka sepertinya ya. Jadi baru ininya aja apa, baru pengumuman tahun yang kemarinnya itu yang ada. Ini saya fullin dulu ya biar jelas. Oke. Nah ini baru. Pengetahuan what is the meaning? Komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Sebenarnya itu definisinya banyak banget kalau disebutin, apa kalau di satu-satu itu nih on off nih. Tapi jelas ya suara masih ya. Soalnya ini tadi benar kata Bu Nis, ketika orang menyampaikan dalam pendidikan itu kan sesuatu tuh guru mengajarkan matematika 1+1 sama dengan 2. Tadinya yang tahu gurunya doang. Tapi setelah dikomunikasikan, maka 1+1 sama dengan 2 menjadi pengetahuan bersama. Bersama anak-anak satu kelas itu yang diajarkan. Begitupun pelajaran-pelajaran yang lain. Itu komunikasi di dunia pendidikan. Yang terakhir, komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Ini terkenal banget. Harold Laswell itu udah punya apa ahlinya komunikasi. Setiap orang mempelajari komunikasi, saya yakin dia kenal namanya Harold Laswell. Dan model Laswell ini ya yang biasanya dijadikan salah satu patokan yang umum dalam proses komunikasi. Biasanya dia menggambarkan seperti ini. Sebentar, ini kok aduh. Wah, ya, udah lihat. Nah, kalau agak lambat ini geraknya, nggak seperti kemarin. Laswell dalam model komunikasinya menjelaskan who say what, in which channel, to whom with what effect. Definisi komunikasi yang diformulakan oleh Laswell. Jadi siapa mengatakan apa, dengan media apa, kepada siapa, dengan efek apa. Itu yang menurut saya kali ini lebih cocok dengan patokan ini karena dia memperhatikan channel atau media, dia memperhatikan halayaknya, dia memperhatikan pesannya, dan siapa yang menyebutkan itu diperhatikan juga. Bukan sekedar bahwa komunikasi adalah perpindahan pesan dari seorang komunikator kepada komunikannya. Bukan sekedar seperti itu, walaupun itu juga semua definisi benar. Cuman di sini ketika ada apa ya rincian yang lebih jelas, itu
enak untuk kita menyisiri. Terus kita harus bagaimana? Seperti itu. Karena who itu, siapa komunikatornya itu sangat berpengaruh. Siapa kita posisinya nih? Apakah kita guru? Apakah kita kepala sekolah? Apakah kita penjaga sekolah? Apakah administrator? Apakah kita kepala perpustakaan? Itu akan berbedakan. Seperti itu. Dan dengan siapa juga gitu. Pesannya apa? Terus medianya apa? Ketika kita pakai HP, WA seperti itu, apakah pesannya akan sama dengan ketika verbal langsung? Seperti itu. Walaupun ada misalkan kalau langsung kan kita senyum aja orang udah tahu ya hai misalkan gitu doang. Tapi kalau hai doang di WA orang kan bisa apa nih maksudnya gitu. Kayak mau ke situ kita nunjuk doang orang udah tahu kan gitu. Tapi kalau di WA gimana? Aku mau ke situ. Anda paham nggak gitu? Jadi ada bahasa-bahasa yang memang harus menyesuaikan channel apa yang kita gunakan. Ya oke, nanti juga kita sebagai kepala perpustakaan sekolah otomatis harus bisa memilih channel apa yang digunakan dan harus seperti apa pesan yang bisa efektif, bisa nyampe kepada komunikan atau orang yang dikasih pesan itu sehingga tidak miskomunikasi, tidak misunderstanding, tidak ada penyalahan atau pembelokan makna sehingga tidak sesuai dengan apa yang dimaksud gitu. Kan sering sekali tuh sekarang itu ada hal-hal yang seperti itu. Oke, ya jelas suaranya alhamdulillah. Kita geraknya lama ini ya geser-gesernya. Atau pakai screen kecil aja ya supaya ini. Oke, prinsip-prinsip komunikasi itu ada banyak sekali nih. Saya mengambil pendapatnya Deddy Mulyana karena dalam ilmu komunikasi di Indonesia itu beberapa di Unpad itu menjadi rujukan ya dari mulai Onong Ohyana Effendi, Deddy Mulyana, Prof. Deddy Mulyana, ada juga almarhum, aduh lupa tuh siapa tuh yang kemarin almarhum. Itu jago komunikasi juga. Sehingga sering banget jadi rujukan para ilmuwan di prodi-prodi ilmu komunikasi. Yang pertama itu komunikasi adalah proses simbolik. Proses simbolik itu apa? Itu jadi simbol juga ketika kita melihat, mungkin paling gampang tuh lihat ini. Kita lihat AHY sama Puan Maharani itu salaman. Nggak usah ngomong aja kita udah paham. Gitu. Itu udah komunikasi. Komunikasi kan bisa verbal, bisa non-verbal. Tapi mereka ketemu, salaman dan tersenyum, itu udah paham. Tapi kalau mereka ketemu ternyata saling misalkan saling tidak menyapa gitu, kita juga menjadi orang jadi menafsirkan, padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Dalam arti diam secara verbal. Tapi gerak-gerik itu mengandung simbol-simbol tertentu, mengundang simbol-simbol tertentu bagi orang yang melihatnya. Begitupun ketika kita mungkin ya kepala perpustakaan, bagaimana sih kita mengkomunikasikan program-program perpustakaan, bagaimana kita menyapa anak-anak, bagaimana kita merangkul dalam tanda petik gitu mereka sehingga merasa nyaman, merasa perpustakaan itu gue banget gitu, maksudnya ngerjain apa-apa ya udah, mau bisa mau tugasnya susah mau mudah, yang penting ke perpustakaan aja dulu, yang penting kalau udah ke perpustakaan biasanya beres deh kayak gitu. Jadi kita harus juga menanamkan satu biar orang nyaman, biar orang tertarik, itu kan otomatis lewat komunikasi itu. Setiap perilaku komunikasi itu mempunyai potensi komunikasi, perilaku mempunyai potensi komunikasi, yaitu orang diem kita tapi melirik doang gitu kadang-kadang, atau senyum tapi nggak ngomong, itu juga udah perilaku. Atau orang lewat kita gini doang, itu marah kan? Padahal cuman begini, kita nggak ngomong apa-apa. Gitu. Itu udah marah, tapi kita ngasih jempol doang juga dia udah senyum. Nah, karena itu perilaku kita itu mempunyai potensi komunikasi. Seperti ketika anak-anak melakukan hal-hal yang baik, kita kasih jempol itu udah mereka suka. Komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Memiliki dimensi isi dan hubungan itu maksudnya peran komunikator dan komunikannya itu
berpengaruh. Hubungan kita sama anak kita, hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama saudara, komunikasinya nanti akan beda. Sifat komunikasinya otomatis kita lebih seperti apa gitu, menghargai orang-orang yang lebih tua, menyayangi anak yang muda, dan bahasanya pun akan berbeda seperti itu. Karena memang ada dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Tingkat kesengajaan di sini mungkin ada yang cuman sambil lewat, hey gitu. Oh iya, bareng yuk ke sekolah, misalnya cuma sekedar gitu. Dari rumahnya mau ketemu si A gitu, karena di jalan bareng, apa ketemu akhirnya bisa bareng. Terus juga ada yang memang janjian, artinya itu kan sengaja banget gitu. Kalau itu udah niat jauh-jauh hari, walaupun bisa jadi setelah janjian itu ternyata ada kendala yang itu tidak jadi ketemu, misalkan seperti itu. Tapi inilah tingkat kesengajaan. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja, ada yang sengajanya tipis-tipis gitu. Janjian tapi aku nggak janji ya, kalau aku bangun pagi berarti kita ketemu di sini gitu. Nah, itu semua ada tingkat kesengajaan yang berbeda-beda. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi selain bisa verbal dan non-verbal itu, komunikasi itu berpengaruh di mana kita berkomunikasi. Kayak kita di rumah sakit, kita di musola, mungkin kita di sekolah, nada bicara aja akan berbeda. Kan seperti itu. Kalau kita bisa menempatkan diri di mana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Di mana kita seharusnya menempatkan diri. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Sebagai contoh, apabila seseorang tersenyum, maka ia memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Ketika ia menyapa seseorang, orang yang menyapa itu memprediksi yang disapa nanti juga akan menyambut sapaannya. Seperti itu. Dan itu biasanya kan ke temennya. Nggak mungkin kita juga orang yang belum kenal, terus kita sapaan yang seperti orang udah kenal 5 tahun gitu. Itu akan sangat berbeda. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi itu berhubungan dengan, oh sebentar ini, ada suara keras ya. Ini contoh pengumuman yang ada di perpustakaan UIN Saizu. Jadi kemarin itu karena COVID kan kita harus menggunakan masker dan lain-lain. Dan ini waktu hampir tutup, jam tutup, sehingga ada mengingatkan juga. Takutnya ada pemustaka yang sedang tanggung mengerjakan tugas. Oke, komunikasi bersifat sistemik. Jadi ada sistem internal dan sistem eksternal. Internalnya itu sendiri di diri seseorang yang sebagai komunikator. Frame of reference-nya bagaimana, kerangka rujukannya seperti apa gitu, bidang pengalamannya seperti apa, struktur kognitifnya bagaimana. Itu mengapa anak kecil akan berbeda komunikasinya dengan orang dewasa. Karena pengalaman dia kan segitu-gitunya, otomatis dia nggak akan berbicara sesuatu yang belum dia alami, sesuatu yang dia belum tahu, seperti itu. Karena orang berkomunikasi dipengaruhi oleh bidang pengalamannya, pengetahuan kognitifnya, juga kerangka referensinya. Misalkan karena dia itu idolanya ibunya atau bapaknya, sehingga kalau bapaknya bilang apa ya udah pokoknya ini pasti benar, seperti itu. Bisa aja. Begitupun kita, misalkan kita punya idola tokoh A gitu ya, katakanlah misalkan almarhum Bapak Habibie gitu. Jadi konsep-konsep hidupnya dia itulah yang kita tiru misalkan, sehingga itu juga udah mempengaruhi komunikasi ketika ada orang yang sama-sama mirip dengan dengan Pak Habibie, kita mungkin akan lebih punya persamaan itu lebih dekat, seperti itu, lebih merasa
merasa nyaman. Sistem internal itu mengandung semua unsur yang membentuk individu itu menjadi unik. Kayak kepribadiannya, intelijensi yang seperti tadi itu, keinginan, cita-cita. 8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka komunikasi akan semakin efektif. Kalau kita latar belakang sosialnya, budayanya sama, biasanya kan minat, hobi, dan macam-macamnya juga relatif lebih mungkin untuk sama. Beda dengan misalkan anak yang seorang petani yang mungkin ketemunya sesama petani juga, atau pedagang gitu di antara sesama pedagang, terus dan itu di desa, ketemu sama anak di kota dan itu pengusaha besar, misalkan ekspor impor atau dia kelasnya internasional, kan untuk nyambung agak susah. Yang satu ngomongnya bahasa Inggris, yang satu ngomongnya bahasa daerah gitu. Walaupun mungkin bahasa verbal masih mungkin gitu. Buktinya anak-anak itu sering juga tetap bersahabat walaupun beda bahasanya dan mereka sebenarnya nggak ngerti gitu. Karena main bareng, ikut aja bareng gitu, tapi sebenarnya nggak saling paham yang lebih dalam seperti orang dewasa gitu. Yang nomor 9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Non-sekuensial ini maksudnya tidak terpola secara kaku. Artinya ketika misalkan diskusi, dalam diskusi itu kan kita nggak tahu nanti orang yang kita ajak diskusi itu mau ngomong apa. Kayak sekarang, saya kan nggak tahu nanti orang Bapak Ibu tuh mau bertanya tentang apanya. Atau misalkan apakah setuju dengan apa yang saya sampaikan. Ataukah seperti apa. Jadi tidak kaku harus seperti orang, sangat kaku yang kayak pidato sekalipun, itu tetap aja dia tidak bisa mengendalikan efeknya seperti apa gitu. Bisa jadi ada interupsi, terus ada apa yang itu kan di luar apa ya, bukan satu hal yang template gitu. Template itu apa ya? Kaku yang sudah ketika A maka B, ketika B maka C, ketika D maka F, seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Komunikasi itu berjalan cair aja. Nomor 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Jadi dia berproses ya. Juga katakanlah gini, ada orang berpidato, mungkin saat itu kita diem. Katakanlah Pak Presiden kita lah ya, kita pasti memperhatikan tuh, misalkan ada pidato penerimaan pegawai gitu, terus atau ada pidato kenaikan gaji, wah, itu yang pasti heboh kan. Ada pidato tentang bagaimana meningkatkan SDM pendidikan, kita pasti perhatikan deh. Nah itu setelah itu ada pengumuman-pengumuman lagi, atau setelah itu Pak Presiden bilang apa lagi, pasti kita ingat tuh, yang kemarin bilang A, sekarang meneruskan, misalkan ternyata teknisnya seperti ini, oh ternyata itu untuk misalkan wilayah daerah ini dulu gitu, ternyata oh itu jadwalnya seperti ini. Jadi kita tidak lepas dengan kejadian yang lalu-lalu gitu. Padahal Pak Presiden bilangnya mungkin udah berapa bulan yang lalu, terus sekarang masih menjelaskan hal yang sebenarnya masih terusannya gitu loh. Kita pasti mengingat ke yang, oh iya dulu beliau bilang begini, oh berarti sekarang memang udah waktunya. Kayak misalkan kita mau diterapkan mobil listrik atau motor listrik, kan itu udah dulu banget tuh. Nanti secara SK baru turun, secara pelaksanaan kapan, ada juklak, ada juknis, itu kan panjang banget. Itu dari sisi komunikasi pemerintah aja, padahal kita sendiri kan memberikan komunikasi lagi backup, seperti berapa yang setuju, berapa yang enggak, itu kan rame banget tuh di media massa. Itu komunikasi seperti itu, tidak bisa lepas dari sifat dinamis dan proses. Yang nomor 11 itu komunikasi bersifat irreversibel. Apa itu irreversibel? Irreversibel itu nggak bisa dihapus. Bisa kok Bu, misalkan kita nulis di WA itu kan terus bisa dihapus gitu. Tapi kan udah kadung terkirim, ada tulisannya pesan terhapus, ya enggak? Jadi komunikasi itu seperti waktu. Ketika kita udah ngomong,
kepada seseorang, misalkan tentang A gitu, ternyata si orang yang diajak ngomong itu sakit hati, itu kita susah mendelete itu kan, kita nggak bisa memutar waktu, itu yang dimaksud irreversible. Walaupun kita bisa minta maaf, kita bisa minta maaf, maaf ya maksudku nggak begitu, karena begini panjang, walaupun nanti orang itu oh iya bisa maklum, tapi untuk menghapus yang tadi itu nggak bisa. Nggak bisa seperti Doraemon terus kita memutar waktu itu ya, mesin waktu ke belakang 5 menit aja, itu udah nggak bisa. Ternyata saya nyesel banget nih ngomong ini sama dia bikin jadi sedih banget misalkan. Ya, itu tetap aja udah kadung tersampaikan, maka itu akan orang yang menerima. Makanya bicara itu harus hati-hati kan, seperti itu. Komunikasi itu harus dipikirkan dulu karena efeknya itu tidak mudah untuk diperbaiki ketika ada kesalahan yang fatal. Mungkin baru-baru ini kita agak ini ya, rame dengan kasus apa itu, sapi kurbannya Dewi Persik itu ya. Itu ternyata kan cuma miskomunikasi aja. Betul. Iya. Jadi silahkan ya kalau misalkan ada yang mau bertanya di tengah-tengah boleh, atau misalkan menanggapi. Seperti itu, contoh komunikasi yang tidak bisa dihapus. Jadi sebenarnya yang si A juga karena emosi aja tidak bermaksud untuk begini, yang si B juga tidak bermaksud untuk menyakiti si A seperti itu hanya refleks saja sesaat karena yang menyampaikan itu kurang apa ya, menyampaikannya itu kurang jelas sehingga yang diberi pesan itu tidak paham. Apa yang disampaikan dari si A ke si B melalui si C dan D itu jadi miskomunikasi dan akhirnya dador-dador se-Indonesia rame ya. Seperti itu. Karena bersifat irreversible. Itu hanya bisa ditutupnya dengan minta maaf, dengan rekonsiliasi, dengan mediasi seperti kemarin itu. Oke. Aduh, ini kelas banget ya. Ini di off dulu saya ya.
Oke, kita teruskan. Ini kebetulan perpustakaannya dekat banget dengan masjid kampus. Yang ke-12 itu komunikasi atau Indonesia itu sekarang kita ribut juga masalah komunikasi ya. Di sekolahan sering kayak gitu. Di kelas itu yang salah paham gitu. Jadi ribut itu sering sekali. Memang komunikasi itu bukan obat mujarab untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang zon dari kita atau prasangka itu menjadikan komunikasi itu tidak efektif. Kita melihat orang senyum aja kalau prasangkanya udah jelek kan, wah itu menghina aku deh gitu. Padahal senyum niatnya baik gitu. Ada juga orang yang nangis itu langsung diartikan, oh dia sedih banget, jangan-jangan habis dipukulin. Padahal nangis bahagia karena dia habis dapat hadiah misalkan. Itu kadang-kadang kita ada prasangka yang akhirnya membuat komunikasi itu tersumbat atau jika pun terjadi salah jalannya gitu loh. Dalam arti malah merusak hubungan antar manusianya, bukan mempererat. Nextnya agak susah. Oke. Ada beberapa level komunikasi, tapi sebenarnya banyak sekali macamnya ya. Maksudnya kalau dari sisi penyampaiannya bisa verbal non verbal, tapi kalau ini dari sisi people-nya ya, dari sisi orangnya yang berkomunikasi, orangnya yang melakukan komunikasi. Apakah dia satu orang? Berarti intrapersonal. Intrapersonal itu kayak kita berpikir tuh, kira-kira nanti aku ngapain ya? Terus bikin apa-apa kayak Bapak Ibu nggarap tugas lah, itu kan komunikasi diri sendiri. Kira kita kalau lagi nggarap tugas itu apa, atau nggarap ujian itu ini A apa B ya? Apa ini itu komunikasi di diri sendiri. Interpersonal ini nanti yang kita bahas ya, antar manusia itu dua orang yang berhubungan, saling bertukar informasi atau saling menyapa dan lain-lain. Grup itu yang dimaksud di sini kayak kelompok kecil ya, komunikasi dalam kelompok kecil. Kalau organisasional itu kelompok yang lebih besar lagi dalam sebuah organisasi. Kalau komunikasi massa itu ya seperti kalau Pak Soekarno sedang pidato itu dulu kan keren banget itu komunikasi massa itu. Orang se-Indonesia pasti nungguin tuh pidatonya Soekarno di depan radio-radio zaman dulu itu yang gede-gede di kelurahan bahwa kapan Indonesia merdeka itu. Sekarang mungkin komunikasi massa kalau di pemilu-pemilu itu udah sering juga kita ikutin. Atau pengumuman presidenan, pengumuman resmi seperti itu, komunikasi massa berlangsung. Komunikasi interpersonal untuk kepala perpustakaan sekolah. Saya sering ke kepala perpustakaan sekolah. Itu penting sekali. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pimpinan untuk memperlancar program-program di perpustakaan. Bagaimana kita juga bisa mensosialisasikan program kerja perpustakaan sehingga pustaka atau siswa dan guru itu bisa menghargai, welcome dan nyaman dengan program-program kita, bahkan mensukseskan. Itu kan yang diharapkan. Tapi jika kita salah berkomunikasi, lah orang jangankan menghargai, jangankan meramaikan, mungkin dia dengar pun nggak mau. Gitu. Itu pentingnya komunikasi. Indikator layanan perpustakaan ini dihubungkan ya, bagaimana nanti komunikasi itu bisa include di dalam mensukseskan layanan perpustakaan kita. Jadi seperti apa sih yang perpustakaan yang bagus? Saya pakai 5 aspek dari Matheus ini dengan pertimbangan, saya yakin Bapak Ibu lebih familiar dengan 5 aspek ini. Walaupun ketika ada teori-teori lain sebenarnya juga cakupannya nggak jauh berbeda, cuman dia biasanya pakai istilah yang berbeda. Kayak misalkan dia diekstrak menjadi tiga indikator dalam teori Libqual misalkan. Dia menjadi 7 indikator dalam
indikator kepuasan masyarakat, misalnya seperti itulah. Ini bisa juga kita pakai yang 5 SERVQUAL. Ini bisa dilakukan untuk lembaga apapun ya, tidak harus perusahaan, sedang di sekolahan, di apa, untuk layanan, standar layanan itu didasarkan pada 5 hal ini. Satu, kepercayaan. Pengguna perpustakaan itu menginginkan ketika ia menanyakan seluk-beluk buku, terus apa sih yang ada di perpustakaan ini, dia mengatakan kalau akan melakukan segala sesuatu yang dikatakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maksudnya nanya A ya dijawab A gitu, nanya B dijawab B. Pustakawannya menjawab, misalkan dia harus merealisasikan keinginan para pengusaha tersebut. Jadi misalkan kita bilang, Bu, saya bisa pinjam ini enggak, atau di sini bisa ngadain A gitu, kita bilang bisa gitu ya. Itu kita konsekuensinya harus benar-benar diadain tuh buku itu. Atau misalkan bisa enggak sih di sini ada macam-macam foto anak-anak yang senang bola gitu ya. Ada semacam di perpustakaan itu pojok informasi tentang bola gitu. Ya mungkin aja. Jadi Piala Dunia itu ada di mana aja, terus siapa pemenangnya, siapa yang memberi gol, itu kan informasi juga. Yang penting anak jadi suka aja ke perpustakaan kan, misalkan gara-gara di situ rame tuh jadwal-jadwal bola juga ada. Jadi itu pasti rame tuh anak-anak SMA terutama. Kepercayaan. Ketika pemustaka bilang apa, kita jawabannya apa, usahakan jujur, maksudnya bisa dipercaya. Kedua, jaminan. Pengetahuan, keterampilan, dan kesopanan pustakawan dalam memberikan jaminan kepastian bahwa kebutuhan pemustaka dalam memanfaatkan layanan perpustakaan diterima dengan baik. Jadi mereka juga udah yakin nih kalau aku datang ke perpustakaan mah biasanya pustakawannya langsung welcome gitu. Diterima dengan baik, dijamin kebutuhannya, diperhatikan. Terlepas kita punya atau tidak informasinya ya, minimal kita di pemustaka itu diterima dulu sama kita dengan baik. Yang ketiga, kepedulian dan perhatian atau empati. Tingkat kepedulian dan perhatian pustakawan dapat dirasakan sebagai layanan yang dikhususkan untuk para pemustaka melebihi tingkat kepedulian yang diwajibkan sekolah. Maksudnya apa nih melebihi gitu ya? Ketika sekolah itu pasti kan punya aturan bahwa perpustakaan sekolah itu harusnya begini lah. Kita itu punya empati, punya kepedulian yang lebih, dalam arti yang tidak harus semua itu diatur sekolah. Misalkan kita melihat si A keadaannya seperti apa yang berbeda dengan si B, kita tidak harus adil itu kan tidak harus sama. Tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Artinya jika si A itu misalkan harus dengan treatment A, si B dengan treatment B, ya kita bisa melakukan itu. Terutama tetap kita memperhatikan hal-hal baik, hal-hal yang baik ya. Bukan berarti ketika si A itu hobinya tidur di kelas berarti kita kasih bantal sama kasur di perut aja. Karena kita bisa memperhatikan apa kebutuhan, lebih peduli. Oh iya dia begini, oh iya. Tanggap atau responsiveness, kemauan pustakawan untuk membantu pengguna perpustakaan secara cepat tanggap atau proaktif, tidak semata-mata karena diminta. Bapak Ibu ngerasa nggak kadang-kadang kita tuh kayak enggan gitu. Jangankan ke yang mungkin lembaga, ini ada suara mendengung di mana ya? Oh ya, udah ya. Di lembaga yang nirlaba ya, atau gratisan dalam bahasa gampangnya, di lembaga yang kita mau beli aja, misalkan kayak ke supermarket gitu, kalau kita nggak bisa sama SPG-nya, itu kadang kurangnya dia mau ke situ nggak ya, itu kayaknya enggak ya, terus itu mahal nggak ya gitu, karena kita belum tahu harganya, cuman kayaknya menarik tuh tampilannya di luar gitu. Ada rasa ewuh pekewuh ya kalau orang Jawa, tapi ada rasa enggan, mungkin ada rasa gimana ketika kita mau sebenarnya kita butuh itu gitu. Sebenarnya anak-anak bisa aja tertarik ke perpustakaan, tapi apa sih yang ada di dalam? Asik enggak sih di situ? Terus gimana sih gitu ya. Sebenarnya dia perlu, sudah dia ada IPA, ada IPS, ada matematika, dan di perpustakaan itu ada.
Nah, itu pustakawan kepala perpustakaan bisa lebih tanggap mendekati atau bahkan menawarkan. Oke. Tidak nyata atau tangible. Tidak nyata ini bukan berarti makhluk halus ya Bapak Ibu ya. Tidak nyata ini maksudnya kan kesan positif selalu muncul dari fasilitas fisik, perpustakaan dan pustakawannya. Apabila ada kesan positif tersebut dapat dimunculkan, maka perpustakaan masih memanfaatkan layanan pemustaka. Kan layanan itu, kata-kata layanan atau keramahan itu kan abstrak ya. Kita tidak bisa seperti misalkan buku adalah ini gitu. Bentuknya udah jelas, tapi kayak empati, keramahan, kepedulian itu kan abstrak gitu. Tangible. Intangible, tidak nyata itu intangible. Wah, ini salah tulis nih. Tangible itu yang bisa dipegang, yang nyata. Intangible itu yang enggak terlihat gitu. Pengenalan terhadap komunitas pemustaka dan indikator layanannya penting untuk diketahui, dipahami, dan dijadikan sebagai dasar layanan perpustakaan. Sedemikian pentingnya sehingga tanpa layanan yang maka koleksi perpustakaan yang berlimpah juga tidak akan dimanfaatkan menjadi hampa gitu ya. Di sini fungsinya komunikasi apa? Ketika kita punya koleksi perpustakaan yang tadi itu udah dibahas bagaimana pengelolaannya, pengelolaan perpustakaan, terus tadi udah dijelaskan juga program literasi yang udah akan kita jalankan. Kalau tidak mengkomunikasikan program-program tersebut kepada calon pemustaka kita, tidak menjadi apa-apa. Apa yang sudah kita siapkan. Dengan begitu, keterampilan komunikasi itu menjadi sangat penting. Pada titik ini saya yakin Bapak Ibu semua memang sudah sangat memahami itu. Cuman biasanya lebih kepada keterampilan seperti apa yang harus saya upgrade gitu. Ketika saya bisa memahami bahwa posisi saya itu bisa memahami anak-anak enggak sih? Posisi saya bisa merangkul mereka enggak? Kelemahan saya di bidang apa? Misalkan ternyata saya itu orang, misalkan katakanlah saya bisa bahasa daerahnya A, tapi saya bekerja di daerah yang saya nggak paham bahasa daerah, padahal anak-anak ini kan jadi kendala kita. Nah, kita juga mungkin ketika paham apa yang menjadi kendala kita, kita sedikit-sedikit belajar agar bisa masuk ke dalam dunia pemustaka itu, sehingga tidak terjadi kendala komunikasi yang berarti. Dan program-program perpustakaan pun bisa menjadi lancar jaya gitu ya, ketika bisa saling kesepahaman itu terbangun. Karena tidak mudah memang kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik untuk melancarkan program-program perpustakaan. Terlebih di zaman gadget sekarang itu ya. Oke, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu interaksi antara dua orang yang berbagi hubungan. Inter ya, antar satu orang dengan orang lain. Dasar dari transaksi interpersonal adalah pengiriman dan pesan sedemikian rupa sehingga pesan yang dikodekan dan didekodekan. Ini enkode dan dekode ini di dalam teori komunikasi dibahas dalam kajian kita kali ini. Kita cukup memahami bahwa orang yang diberi pesan dia akan memberikan arti, mengkodekan dari pesan yang kita sampaikan. Komunikasi interpersonal itu dimulai dari diri sendiri. Otomatis kita sebagai kepala perpustakaan, kita yang punya program-program apa yang kita akan lancarkan, apa yang akan kita promosikan kepada siswa-siswa itu, sehingga
menjadi daya tarik khusus bagi mereka sebagai tempat apa ya kalau bahasa sekarang itu tempat kumpul mereka itu tempat hangout gitu ya. Tempat apa ya tempat yang nyaman buat mereka selain di kelas. Kalau kelas kan emang wajib ya, nyaman nggak nyaman mereka sebenarnya kadang-kadang seneng banget kalau ada gurunya rapat seperti itu. Nah itu kalau misalkan ada waktu kosong, kalau mereka nyaman pasti larinya kan ke perpustakaan. Melibatkan orang lain. Nah ini bagus juga kalau kepala perpustakaan melibatkan ada 1-2 siswa juga di antara mereka yang kita ajak diskusi. Misalkan kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu ya. Kita ambil yang kira-kira bisa dimintai pendapatnya. Menurut kamu program apa sih yang disukai atau yang bakal asik tuh di sekolah kita? Oh Bu, misalkan lomba ini, lomba puisi. Oh misalkan biblio battle kayak kemarin tuh ya. Misalkan lomba apa gitu. Kira-kira hadiahnya apa nih gitu. Walaupun sederhana, hadiah itu cukup menjadi daya tarik yang luar biasa bagi anak-anak. Karena mendapatkan barang yang dari hadiah itu kecil secara materi, tapi itu bahagia banget. Anak-anak tuh bahagia banget daripada ketika dikasih sama orang tuanya. Saya kasih contoh satu. Layang-layang. Layang-layang itu harganya berapa sih? Di tempat saya 2000-an lah gitu. Apa 1500 malah. Itu anak-anak lari-lari mengejar layang-layang yang putus melewati sawah, kadang ada jalan kecil yang parit gitu ya. Itu masih larinya banter banget. Hanya mengejar layang-layang. Dan itu banyak yang ngejar. Artinya kan belum tentu saya setelah mengejar segitu sampai berkeringat-keringat gitu belum tentu dapat. Karena setelah kita sampai di sana udah ada teman kita yang duluan. Itulah daya tarik hadiah. Jadi kita jangan menyepelekan ya, saya nggak punya dana besar, nggak perlu yang besar-besar. Kita nggak harus sampai berhadiah kulkas atau jam dinding beserta dindingnya gitu, nggak perlu sampai segitunya. Cukup hadiah-hadiah yang memang anak suka di zaman sekarang mungkin apa sukanya gitu ya, tapi tidak harus bernilai tinggi. Itu bisa menjadi daya tarik gitu dan program perusahaan. Itu tadi ya, layangan itu harganya berapa sih, tapi daya tariknya besar sekali ketika mereka merasa mendapatkan dengan free, dengan jerih payah mereka. 3, arti verbal dan makna non-verbal. Jadi kita harus paham juga ya antara makna verbal dan non-verbal itu. Ketika anak-anak suka disapa dengan bahasa apa ya, kita bisalah menyapa, tapi ya bahasa-bahasa yang sopan ya. Bahasa kasih sayang gitu. Dari pendidik kepada anak didiknya, seperti itu. Ketika bahasa nonverbal itu anak-anak nggak suka dikasih kode apa ya kita nggak usah. Tapi ketika suka dikasih jempol ya kita bisa kasih jempol. Misalkan ada mahasiswa siswa yang habis dia rajin pinjam sama ngembaliin bukunya tertib dan bukunya juga nggak dirusak gitu. Wah hebat gitu. Rajin sekali ya, kamu hebat misalkan gitu. Kadang ucapan kita yang kecil itu ternyata cukup besar efeknya. Kebetulan saya pernah merayu anak TK yang dia nggak mau masuk kelas. Itu ibunya saja tidak berhasil merayu anaknya untuk masuk kelas. Dia nangis, takut di pintu itu udah gurunya udah merayu juga. Akhirnya gurunya daripada merayu anak satu, kelasnya itu nggak mulai-mulai, akhirnya gurunya kan masuk kelas dan kelas dimulai. Sebelum saya meninggalkan, saya melihat itu saya ngedeket dulu. Ngedeket ke anak itu biar ibunya liatin juga, terus saya ya karena teman saya juga berani gitu ya, Dek gitu, kebetulan namanya si J gitu, Mas J, teman-temanmu itu belajar besok kalau besar mereka bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, bisa jadi dokter. Lah terus kalau Mas J pulang itu mau jadi apa? Kebetulan dia itu suka ini dengan perform polisi ya, jadi saya sekalian aja beneran ini. Kalau Mas J pengen jadi polisi, masuklah ke kelas itu, nanti diajarin tuh sama bu guru. Lama-lama Mas J bisa jadi polisi besok kelak
Akhirnya dia masuk. Alhamdulillah banget, dan ibunya terima kasih banget sama saya. Saya jadi ingat ya, sebenarnya nggak sengaja. Maksudnya saya juga nggak yakin itu berhasil. Tapi kok penasaran gitu, ada anak sampai nggak mau masuk kelas lagi, kenapa gitu. Apakah kelas itu tidak menarik? Apakah perpustakaan itu sedikit tidak menarik? Kebayang nggak kalau anak itu punya persepsi bahwa ketika saya masuk ke perpustakaan, kayaknya aku the next B.J. Habibie gitu misalkan. Insya Allah pada semangat kali ya. Jadi sepertinya harus ada apa yang membuat, wah aku harus ke sana gitu. Yaitu masing-masing keadaan sekolah otomatis berbeda, dan itu perlu kita renungkan, tidak cukup 1-2 jam ini. Komunikasi interpersonal itu himpunan yang rumit. Kerumitan bisa terjadi dalam komunikasi karena variabelnya banyak. Ya complicated ya. Ketika kita siswa yang mungkin dia ada broken home ya, kita mau ngomong apa aja ya dia nggak bakalan dengerin. Atau misalkan ternyata siswa lagi seperti apa, keadaan mereka juga mempengaruhi penerimaan mereka terhadap komunikasi kita. Atau bahkan kita sendiri sedang siap enggak sih menyampaikan sesuatu itu. Ketika program itu belum matang ya kita juga nggak usah menyampaikan dulu secara apa ya, mentah-mentah, sehingga ketika anak sudah mempercayai itu ternyata program itu nggak jadi, juga itu akan sangat mengecewakan. Yang kelima itu cukupnya ya, komunikasi sebagai sesuatu yang sesuatu proses selain efektif juga harus efisien. Dan tidak selalu proses yang panjang lebar itu menghasilkan komunikasi yang berkualitas. Jadi kita tuh nggak usah lama, tapi endingnya malah yang diajak ngobrol juga nggak nyambung gitu ya. Karena kepenuhan, ibarat ember itu atau gelas. Kalau kita gelas kecil, nah ini sekalian contohnya ada gelas. Kalau kita kasih air seember, kira-kira apa ya? Di sini ke atas gitu airnya, kan enggak, dia meluber, malah bisa jadi gelasnya menjadi tidak penuh sama sekali. Kalau hati sesuai dengan porsinya, maka dia akan penuh. Harus sesuai dengan keadaan. Pesan tidak dapat diubah dan diulang. Nah, seperti irreversible tadi ya, unrepeatable, inevitable. Tidak bisa diulang itu karena waktu itu nggak bisa diulang. Kita nggak punya Doraemon untuk mengulur mundur waktu. Itu makanya komunikasi harus hati-hati. Itu mengapa orang kalau mau berbicara itu harus dikonsep dulu. Itu mengapa kalau kita mau bikin program juga harus matang dulu. Itu karena ketika kita salah menyampaikan, itu efeknya fatal banget. Seperti hanya ketika diumumkan itu naik BBM kok, baru 2 hari kan terus naik. Karena memang ternyata secara data harus naik. Subsidi kan memang kenaikan BBM dunia itu sekian tingginya gitu. Tapi kan masyarakat jadi heboh. Artinya komunikasi itu harus lebih hati-hati gitu. Harus hati-hati banget. Walaupun pada titik tertentu ya sebenarnya kita juga memahami emang mau dari mana negara menutupi subsidi-subsidi itu. Cuman ya itu komunikasi harus baik agar masyarakat juga lebih mudah memahami. Komunikasi interpersonal di perpustakaan sekolah ya, proses yang mungkin kalau pakai gambar ini lebih enak nih prosesnya ya. Pustakawan itu kan sebenarnya juga kepala perpustakaan sekolah ini kan mengajar ya, ada mapel juga ya. Jadi ada fungsi pustakawannya, ada fungsi lainnya. Jadi bukan sekedar full fungsi pustakawan gitu. Nah, untuk layanan perpustakaannya kan kita memperhatikan kualitasnya, efektivitasnya, terus komunitasnya itu dari sisi pengguna ya, bisa siswa, bisa guru, bisa masyarakat. Kalau ternyata di situ koleksinya ada yang diperlukan oleh masyarakat, seperti para peneliti itu kan sangat mungkin dia datang ke sekolah untuk melihat sejauh mana sekolah itu membangun literasi, mendukung literasi seperti itu.
Nah, ini media komunikasi. Kita bisa juga kan promosi-promosi lewat seperti apa web atau WA dan lain-lain, Instagram, teknologi mediated gitu ya. Tidak sekedar human base. Nah, ini seperti tadi yang dijelaskan, jenis-jenis komunikasi, ada masa publik interpersonal, kita di interpersonalnya, hard skill dan soft skill. Lah, kita ingin komunikasi baik. Kita pilih pakai teknologi, mediated teknologi ya, pakai teknologi media. Terus kita gagap teknologi, kan nggak nyambung gitu. Itu tetap harus kita kuasai hard skill sama soft skillnya. Soft skillnya itu ya tadi empatinya, bagaimana kita menghargai mereka, bagaimana kita bisa memahami. Tapi hard skillnya juga perlu ketika kita nggak bisa komputer lagi mau menyampaikan apa ada desain-desain di situ yang memang harus pakai program komputer seperti itu. Jadi memang komunikasi juga harus dibekali dengan keterampilan. Oke, hard skill adalah keterampilan teknis. Ah, ini saya kayaknya udah paham semua lah, nggak usah ini ya. Soft skill itu ya seperti empati, menghargai orang, dan berpikir terbuka. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mungkin dia berpikir beda dengan apa yang kita perkirakan, ya kita harus terbuka. Oh, sekarang itu gini. Karena kita kan relatif lebih jadul ya dari mereka yang mungkin secara masa atau secara minat itu saat kita anak-anak itu berbeda, nggak begitu, levelnya berbeda. Oke, ini ada pertanyaan ya, Mas Angga, bisa dibacain, ini kayaknya agak susah di komputer saya Boleh, soalnya ini Ibu, naik turunnya kecil. bentar saya coba bacakan. Yang Ya, dari ada Bu pertanyaan dari Ibu Kiki. Pertanyaan cukup panjang, Ibu. Mohon izin saya bacakan. Pertanyaan dari Ibu Kiki Novianti. Komunikasi interpersonal susah diterapkan di sekolah beliau. Mengingat nggak sekolah kedengeran, yang Mas, cek masih di mute. cek suara saya apakah terdengar? Halo, halo. Oh iya, Halo Ibu Indah, oh iya, suara iya, saya iya, terdengar? iya, udah masuk ya. Oh ya, oke. Mohon izin membacakan Ya, untuk siap. pertanyaan dari Ibu Kiki. Ibu Kiki Mm-mm. bertanya, komunikasi interpersonal susah diterapkan di sekolah beliau karena lingkungan sekolahnya di desa. Jadi dari bahkan ada guyonan yang dari salah satu teman bahwa siswa di SMP beliau ini stunting. Jadi mau dikasih materi semenarik apapun atau guru sepintar apapun, maka anak-anaknya tetap seperti itu. Atau dengan kata lain kemampuan mereka ya hanya begitu saja. Jadi anak-anak di sekolah lebih senang bermain, Ibu, daripada diajak untuk membaca buku di perpustakaan. Oke, itu sepertinya Oke. ini hanya sharing cerita, Ibu. Iya, iya, iya. Ya, mungkin ya ini lah ini kita juga harus dengar pendapatnya, pernah dengar Yohanes Surya. Nah, Yohanes Surya itu jago matematika yang dia mengambil siswa 9 siswa apa 10 siswa ya dari Papua yang dia sebenarnya tinggal kelas. Jadi kebayang nggak anak yang tinggal kelas itu seperti apa? Setelah diajarin sama Yohanes Surya, itu jadi juara Olimpiade Matematika. Kebayang nggak? Betapa metode itu sangat mempengaruhi kemajuan anak-anak. Artinya ini untuk memupus kita, atau jangan terus, udahlah ini mah emang udah takdirnya begini kan, seolah-olah begitu ya. Jangan putus asa, itu intinya di situ. Intinya jangan putus asa. Seperti apapun keadaannya. Karena di Jawa juga tidak semua sekolah di Jawa itu bagus ya.
Kan di sini juga ada pedalaman, ada yang listrik aja belum bisa masuk, kayak di balik-balik gunung itu kan karena kendala-kendala kendala-kendala dari teritorial gitu ya. Tapi bukan berarti di daerah sana tuh nggak ada orang-orang yang pinter. Biasanya beberapa ada penggerak-penggerak literasi. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar gerakan literasi dari Papua itu yang pakai noken pustaka itu. Saking nggak ada perpustakaan, jadi bawa buku itu pakai noken di kepalanya itu ya, yang pakai tas di kepala itu noken, tahu ya? Seperti itu keliling. Ada juga yang pakai perahu, pustaka Patingaloang. Mungkin di sini ada orang Makassar, udah terbiasa mungkin ya, itu dia ke pulau-pulau kecil, bawa buku. Sampai beberapa kali kapalnya itu terbalik dan bukunya basah otomatis. Mereka sebegitunya. Ada lagi, ya kemarin yang saya ceritakan kuda pustaka itu ya, yang dia bawa kuda, kudanya bawa buku maksudnya. Jadi anak-anak itu sebenarnya mendekat karena kuda, habis itu jadi senang baca. Jadi sarananya lewat apa, wasilahnya itu lewat apa, endingnya itu kan tujuan kita anak senang membaca. Membaca itu memang tidak harus bentuk buku tercetak seperti itu, bisa jadi bentuk elektronik itu e-book juga dari buku-buku yang memang menarik gitu ya, itu bisa. Oh iya, sekalian saya jadi ingat PR yang kemarin itu ya. Oke, bener nih, semua punya bakat masing-masing. Oke, setuju banget. Buat sekolah GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Oke, saya food ini juga nih. Oke, setuju banget. Iya, jadi begitu ya Bu Kiki. Saya terinspirasi itu. Jadi bukan berarti mengecilkan masalah yang ada di sekolah Bu Kiki. Enggak, ini masalah kita semua. Memang kita akui berat, memang iya. Tapi ketika seorang Yohanes Surya bisa menjadikan anak yang dikatakan orang yang namanya tinggal kelas seperti apa sih? Apa enggak, kan nggak mungkin paling pintar di kelas, berarti kan dia paling nggak pintar gitu kan? Dan itu bisa jadi juara Olimpiade Matematika. Jadi kebayang aja gitu, kita harus seperti apa gitu. Karena Prof. Yohanes Surya itu memang di bidangnya, dia jagonya di matematika fisika, ya dia paham banget bagaimana cara menyampaikan itu pada anak-anak. Dan kita, misalkan calon kepala perpustakaan, kita juga harus jago di bidang kita. Dan itu menjadikan orang akan menghargai kita. Dan kita menjadi, kayak the right man on the right job gitu. Bahwa kita layak menjadi kepala perpustakaan. Tuh. Ini semacam jadi tantangan gitu ya, jadi challenge-nya. Gerakan sekolah menyenangkan tuh asik banget. Bermain itu ya memang dunia anak-anak. Kalau mau akui, kita juga dulu males kok sekolah kan. Dalam arti sukanya ya memang bermain. Cuman kan guru-guru juga bisa gitu membawa kita jadi mau belajar gitu. Nah, kita bisa enggak seperti orang-orang tua kita dulu yang bisa mengajak anak-anak belajar. Ya seringkali kita bilang begini, anak-anak zaman kita dulu kan nurut-nurut Bu, gitu, enak ininya ngajarinnya. Anak-anak sekarang kan beda. Sekarang kalau saya jawab terbalik bagaimana? Orang tua zaman dulu itu sabar-sabar. Lah orang tua zaman sekarang tuh gimana? Nah itu, karena kita sekarang udah jadi orang tua. Tuh. Jadi memang dia lahir di zamannya. Kita juga harus memahami mereka. Kenapa juga dulu orang tua kita kan bisa memahami dunia kita yang sangat mungkin berbeda dengan dunia mereka saat mereka kecil. Ya, oke. Artinya ini support lah buat kita semua bahwa semua tantangan akan bisa kita hadapi itu. Aduh, ini saya next-nya suka agak susah. Nah, ini udah tugas aja ya malahan. Oke, sebelum tugas saya iniin dulu malah link-link yang kemarin itu. Ini nih PR saya nih untuk download buku cerita. Saya kopas aja ya ke ini ya, ke pesan ya. Oke.